Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahayu. Saya dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penggolongan obat. Seperti yang kita tahu, obat dibagi beberapa macam, yaitu obat bebas terbatas, obat tradisional, narkotik, dan sebagainya. Yang akan saya bahas kali ini mengenai obat tradisional. Seperti yang kita tahu, obat tradisional adalah obat yang berasal dari bahan alam, seperti mineral, tumbuhan, dan hewan, terolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan pengobatan secara tradisional. Pengobatan menggunakan bahan dasar obat yang berasal dari tumbuhan disebut dengan obat tradisional, berdasarkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Pengertian obat tradisional menurut undang-undang adalah bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, maupun bahan mineral, sediaan sarin atau galenik, atau campuran dari semua bahan tersebut yang dicampur berdasarkan ramuan secara turun-temurun dan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional yang sering digunakan masyarakat berupa berbahan dasar dari tumbuhan atau obat herbal. Obat tradisional dibagi menjadi 3 macam, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Seperti yang teman-teman ketahui, jamu sangat mudah ditemui di kalangan masyarakat, dan jamu merupakan obat tradisional yang paling umum, paling mudah ditemukan. Dan jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk pil, seduhan, ataupun campuran yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta jamu digunakan secara tradisional. Yang kedua adalah obat herbal terstandar atau scientific based herbal medicine, yaitu obat tradisional yang disediakan secara ekstrak atau campuran dari bahan alam berupa tanaman obat, mineral, maupun tumbuhan. Untuk melaksanakan proses ini dibutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan terbilang mahal, dan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan pengetahuan dalam pembuatan ekstrak tanaman herbal atau clinical based herbal medicine. Merupakan obat tradisional yang berbahan dasar dari alam tetapi sudah disejajarkan dengan obat dari bahan kimia karena pembuatannya yang telah terstandar dan ditunjang bukti ilmiah. Dan sampai uji keliutnya, pentingnya dan manfaat obat tradisional bagi kita maupun masyarakat. Kita harus mengetahui pentingnya menggunakan obat tradisional dan manfaat obat tradisional. Yang pertama, obat tradisional lebih murah dibandingkan dengan obat bahan kimia, karena obat bahan kimia yang tiap hari makin tinggi harganya. Yang kedua, obat tradisional bisa ditanam di halaman rumah, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang ketiga, penanaman obat tradisional tidak memerlukan peralatan khusus, bisa ditanam di halaman rumah dengan baik. Yang keempat, jika menggunakan obat tradisional secara teratur, efek sampingnya kemungkinan kecil atau kemungkinan tidak ada efek samping. Teman tahu bagaimana logo-logo dari obat tradisional? Nah, sekarang mari kita lihat logo-logo dari obat tradisional. Obat-obatan jamu, fitofarmaka, maupun obat herbal terstandar. Masing-masing memiliki logo yang berbeda. Maka dari itu, kita dapat membedakan mana obat-obatan tersebut dengan melihat dari kemasan obat-obatan tradisional, karena biasanya tertera dari kemasan obat tersebut. Nah, kalian pasti penasaran kan obat-obatan tradisional apa saja yang terdapat di apotek, seperti obat-obatan tradisional jamu, fitofarmaka, ataupun obat herbal standar. Atau kalian sudah pernah mencobanya, tetapi tidak tahu obat tersebut apakah jenis obat-obatan herbal atau obat-obatan jamu, fitofarmaka, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menampilkan jenis-jenis obat-obatan tradisional yang bisa kita temui di apotek terdekat. Nah, mari kita lihat jenis-jenis obat-obatan tersebut.
apakah obat-obatan tersebut terlihat asing atau obat-obatan tersebut terlihat familiar? Saya yakin pasti kalian sudah pernah melihat obat-obatan tradisional tersebut, atau kalian sudah pernah memakainya, ataupun keluarga, kerabat yang pernah memakainya, karena obat-obatan tersebut lumrah di kalangan masyarakat. Atau kalian memakainya tetapi tidak mengetahui obat-obatan tersebut jenis apa, entah itu obat-obatan tradisional jamu, fitofarmaka, ataupun obat herbal terstandar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis obat-obatan tersebut, dan jika kalian ingin menggunakannya, saya di sini akan menjelaskan indikasi dan kegunaan obat-obatan tersebut. Jadi, mari kita dengarkan indikasi dan obat-obatan tersebut. Untuk obat-obatan yang pertama, saya akan menjelaskan obat-obatan jenis jamu. Kalian pasti tahu kan obat-obatan ini? Nah, benar, obat-obatan ini adalah tolak angin. Tolak angin adalah obat-obatan yang termasuk obat tradisional jenis jamu. Tolak angin terdiri dari kayu manis, daun mint, dan lain-lain. Tolak angin juga digunakan untuk orang yang masuk angin dengan gejala kembung, pusing, mual, dan tolak angin juga bisa digunakan saat diri kalian merasa kecapean atau sedang perjalanan jarak jauh. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang meminum tolak angin? Nah, ataupun orang tua kalian pernah meminum tolak angin dikarenakan orang tua kalian merasa kembung, pusing, dan mual. Bisa jadi tolak angin menyembuhkan gejala-gejala tersebut. Dan tolak angin juga bisa dijumpai di berbagai apotek ataupun warung-warung terdekat. Jadi ketika kalian merasa masuk angin nih, kalian bisa dengan meminum tolak angin. Harganya juga terjangkau, tidak terlalu mahal untuk kalangan-kalangan masyarakat. Untuk obat-obatan jenis jamu yang kedua, yaitu Neoramasil Oralinu. Neoramasil Oralinu terdiri dari ekstrak madu, ekstrak kunyit, ekstrak daun mint, dan sebagainya. Neoramasil Oralinu berfungsi untuk meredakan nyeri sendi, nyeri pinggul, dan nyeri-nyeri pada otot. Jadi, untuk kalian yang terasa nyeri di bagian-bagian sendi, otot, ataupun pegalinu, kalian bisa menggunakan Neoramasil Oralinu sebagai obat-obatan tradisional. Yang ketiga yaitu obat sirup Herbacov. Herbacov adalah obat herbal yang digunakan untuk meredakan batuk kering, obat batuk berdahak, obat batuk yang bisa meredakan nyeri tenggorokan, dan obat yang bisa meredakan kesusahan pernafasan. Jadi jika kalian terdapat gejala-gejala batuk maupun batuk kering, batuk berdahak, kalian bisa mencari obat-obatan seperti Herbacov ini. Jadi kalian tidak bingung apakah saya harus memilih obat yang mana untuk obat batuk. Yang keempat yaitu Kukubima. Kukubima adalah obat herbal yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah seksual pada pria dan untuk meningkatkan kualitas sperma. Dan yang terakhir, yang kelima adalah burung upik. Burung upik adalah obat herbal yang digunakan untuk meningkatkan stamina badan pada tubuh anak-anak dan untuk mengatasi nyeri, pusing, kembung, dan sebagainya. Nah, segitu yang saya dapat sampaikan mengenai obat-obatan tradisional jamu. Masih banyak loh obat-obatan tradisional jamu yang lainnya. Kalian bisa lihat di dalam kemasan. Ingat kan, logo obat tradisional jamu seperti pohon yang bercabang. Jadi, jika kalian membeli obat dan terdapat logo obat tradisional tersebut, maka obat-obatan tradisional tersebut termasuk ke dalam jenis obat-obatan jamu. Untuk obat-obatan tradisional jenis yang kedua, yaitu obat herbal terstandar. Dan yang akan saya jelaskan pertama, yaitu Antangin JRG. Antangin JRG terdiri dari jahe merah, jahe emprit, panas, ginseng radix, dan lain sebagainya.
Antangin JRG berfungsi untuk meredakan masuk angin, meredakan kembung, pusing, mual, dan sebagainya. Jadi, jika kalian merasa kalian masuk angin, kalian bisa membeli antangin JRG di apotek atau toko obat terdekat. Yang kedua yaitu OB herbal. OB herbal terdiri dari jahe, kencur, jeruk nipis, daun timus, dan lain sebagainya. OB herbal berfungsi untuk meredakan batuk yang diakibatkan oleh masuk angin, meredakan dahak dan mengeluarkan dahak, dan mengencerkan dahak sehingga melegakan pernafasan. Jadi, jika kalian mengalami batuk atau mengalami batuk berdahak, kalian bisa membeli OB herbal sebagai obat yang bisa kalian pakai. Yang ketiga yaitu mastin. Mastin terdiri dari ekstrak kulit manggis yang mengandung santon. Mastin berfungsi untuk menjaga kesehatan imun tubuh, memelihara kulit, membantu menurunkan berat badan, dan membantu mengurangi resiko penyakit kronis, dan masih banyak lainnya. Jadi jika kita mengkonsumsi mastin, banyak manfaat yang akan diberikan oleh mastin kepada tubuh kita. Yang keempat yaitu lelap. Lelap berfungsi sebagai obat untuk meringankan gangguan tidur atau insomnia. Nah, untuk remaja-remaja ataupun yang sudah dewasa, ketika kita mengalami gangguan tidur atau insomnia, kita dapat mengonsumsi obat tersebut. Nah, untuk yang kelima ini yaitu niran. Niran berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh, meringankan penyakit demam dan diuretik. Yang ketiga, untuk jenis obat-obatan tradisional yaitu fitofarmaka. Untuk obat fitofarmaka yang pertama yaitu stimuno. Stimuno terdiri dari meniran hijau, dan fungsi dari stimuno adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh. Jadi stimuno merangsang imun tubuh untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuh tidak mudah terkena atau terserang penyakit. Nah, untuk yang kedua yaitu Tensigard. Tensigard terdiri dari ekstrak kumis kucing dan lain sebagainya. Tensigard berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah tubuh. Jadi untuk orang tua terutamanya yang memiliki tekanan darah tinggi, jadi bisa mengonsumsi Tensigard. Untuk yang ketiga yaitu Nodiar. Nodiar berfungsi untuk mengurangi frekuensi buang air besar atau mencret. Nah, jika kalian mengalami mencret, kalian bisa mengonsumsi Nodiar sebagai obat untuk meredakan frekuensi buang air besar tersebut. Untuk obat yang keempat yaitu insulin. Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Dan untuk yang kelima yaitu Sigra. Sigra membantu untuk meningkatkan stamina dan kesegaran di dalam tubuh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.